Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Conobi bareng gue Zandi. Di video kali ini gue mau sharing sedikit soal pengalaman setelah riding menggunakan helm NJS ZX1. Buat kalian yang belum nonton video review part satunya dari helm NJS ZX1 ini, bisa klik link yang ada di deskripsi atau klik add cards yang muncul di sebelah kanan atas layar kalian. Oke? Jadi untuk part 1 itu kan lebih fokus ke soal detail helm ini, soal fitur-fiturnya dan lain-lain. Tapi untuk yang kali ini gue mau sharing pengalaman setelah gue riding menggunakan helm NJS ZX1. Yang lebih fokus soal ke airflow-nya, soal ke fitment-nya, bobot waktu riding dan lain-lain lah gitu. Jadi di sini gue mau sharing pengalaman aja, tapi mohon maaf tidak ada video waktu gue lagi riding karena beberapa kendala kemarin. Akhirnya gue sekarang ini bakal cerita doang pengalamannya seperti apa, oke? Oke, yang pertama gue mau ngebahas soal airflow dari si helm ini. Kemarin sih gue ridingnya pagi-pagi, cuacanya cukup adem, sejuk banget dari Bandung menuju ke Lembang. Bolak-balik durasinya mungkin sekitar 30-40 menitan gue pakai helm ini. Dan soal airflow yang pertama kerasa itu dari si mode fan-nya. Jadi mode fan di sini ada dua buah lubang di bagian depannya kan. Ada dua buah lubang yang bisa dibuka tutup. Dan di dalamnya itu sebenarnya ada 3 buah lubang untuk di dalamnya. Jadi ada bagian mulut 1 dan bagian atasnya itu 2. Dan yang paling kerasa itu mungkin bagian mulut, bagian atasnya semuanya kerasa. Dan fungsinya juga berbeda-beda. Untuk yang bagian bawah ada 1 lubang tuh langsung ke direct ke arah mulut kita. Cuman untuk yang 2 lubang ke atas dia bakal menyebar. Yang pertama tuh ke muka kita. Nggak terlalu deras, cuman ada. Dan yang satu lagi itu fungsinya untuk ngilangin embun dari si visor. Jadi kemarin gue sempat berembun visornya waktu ditutup, waktu berhenti terutama. Tapi waktu dibuka si ventilasi mode fan-nya itu langsung hilang embunnya karena dari aliran udara 2 lubang atasnya itu loh di sini, dan itu emang berfungsi untuk ngilangin embun di visornya. Ini notes-nya untuk teman-teman yang belum pasang pin lock di helm ini ya, atau belum pasang anti fog apapun. Lalu untuk bagian top air ventilation ya, bagian atas ini itu sebenarnya entah guanya yang kurang sensitif, tapi menurut gua tuh ini kurang kerasa, kurang optimal untuk bagian atasnya di sini tuh. Mungkin ya karena gue pakai helm ini size S dan paddingnya tuh tebal banget untuk size S, jadinya aliran udara tuh nggak kerasa karena kehalangan padding yang tebal. IPS-nya juga tebal karena shellnya gede nih, jadi IPS-nya pasti tebal dan paddingnya tuh emang tebal banget. Bisa kalian lihat di video yang pertama ketebalan paddingnya. Jadi menurut gue untuk bagian atas ini kurang optimal. Mungkin untuk teman-teman yang pakai size XL mungkin bisa berbeda juga penilaiannya untuk airflow di bagian top air ventilation ini. Lalu lanjut ke bagian visornya, gue juga punya sedikit isu untuk visornya. Kalau dilihat secara langsung sebenarnya ini visornya clear banget, tapi waktu gue pakai kemarin tuh ada sedikit distorsi. Emang nggak sampai pusing banget, tapi emang adalah distorsi di bagian bawahnya terutama. Jadi waktu gue lagi riding ngelihat ke arah bawah tuh emang ada sedikit bukan berbayang, cuman kayak blur gitu, bukan blur tapi bergelombang lah gitu untuk bagian bawah sebelah sininya untuk visornya. Walaupun tidak terlalu mengganggu fokus berkendara gue ya waktu kemarin, tapi itu yang gue rasain soal visornya, emang nggak clear banget. Cuman untuk pandangannya ini emang cukup wide, cukup luas, gue nggak ngerasa terhalang apapun bagian kiri kanan atas bawah. Jadi untuk visornya wide, cuman itu ada distorsi sedikit di bagian bawahnya menurut gue kayak gitu. Lalu untuk bobotnya helm ini tuh dipakai selama 40 menit gue nggak punya isu pegal di daerah manapun, tidak ada bagian kepala yang tertekan juga. Mungkin menurut gue helm ini emang tipikalnya sport touring kan, ini bukan helm untuk race, sudah tentu bukan helm race. Cuman untuk sport touring dan masuk ke tipikal sport touring ini masih cocok. Jadi gue ngerasa pegal, tidak terasa ada penekanan apapun di bagian kepala gue, di beberapa bagian kepala. Jadi fine aja. Dan waktu gue lagi speeding dari mulai start 80 km per jam sampai ke 100 km per jam itu tidak ada gangguan apapun dari angin. Jadi gue tuh nggak ngerasa goyang waktu pakai helm ini. Biasanya kan kalau di speed 100, 120 itu kalau misalnya kita agak tegak sedikit ada angin yang emang ngedorong kepala kita ke kiri ke kanan. Cuman pakai helm ini kayaknya cukup baik buat ngebelah anginnya ya. Mungkin karena cuacanya juga tuh anginnya nggak terlalu gede kemarin. Cuma ya itu yang gue rasain kemarin, tidak ada kerasa goyangan apapun, nggak kerasa kepala gue tuh ke bawah ke kiri atau ke kanan. Gue ngerasanya helm ini nyaman banget untuk speeding di 80 sampai ke 120 km per jam lah gitu. Jadi no isu soal bobot dari helm ini.
Lalu untuk padding-paddingnya, NJS ZX1R ini khusus bagian crown pad tuh karena ini helmnya size S tadi gue bilang, paddingnya tebal-tebal, jadi gue ngerasa ada yang ngeganjel ya, emang sih nggak ngeganggu, cuman kerasa tebal banget paddingnya gitu. Dan so far so good lah untuk crown padnya. Cuman untuk cheek padnya yang di bagian pipi ini menurut gue hanya ngeganjel sedikit banget, nggak merata. Jadi busanya tuh untuk cheek pad itu kurang merata, walaupun yang bagian rahangnya nempel, cuman untuk bagian pipinya tuh hanya ada kayak sekitar 2 jarian lah, cuman nempel tek gini doang gitu, 1 jari setengah mungkin, jadi kayak kecil banget. Nempel tuh di bagian depan pipi kita doang, nggak merata gitu untuk bagian pipinya. Gue ngerasa kayak gitu ya. Mungkin karena coakan untuk wearable glassesnya cukup besar menurut gue sih. Jadinya untuk bagian pipi tuh nggak ngerasa ketempel ke cover, cuma ada sekitar 2 jari segaris gitu doang yang nempel ke pipi kita, yang makan pipi kita. Itu yang gue rasain soal cheek padnya, dan ya sedikit kurang nyaman menurut gue untuk sebagian cheek padnya itu. Cuman ya bukan berarti tidak nyaman secara keseluruhan gitu. Ini khusus untuk bagian cheek padnya aja yang gue rasain seperti itu. Lalu untuk kekedapannya, helm ini sampai 60 atau 70 km per jam tidak ada isu, nggak ada suara yang masuk, cukup kedap menurut gue helm ini tuh. Cuman start dari sekitar 80 km per jam itu udah mulai kerasa ada suara angin yang masuk melalui celah cheek pad yang bagian bawah dari sini, itu mulai masuk ke telinga untuk suaranya ya, bukan anginnya. Dan di 100 km per jam atau 90 sampai ke 100 km per jam itu mulai kerasa berisik banget di bagian telinga gitu. Tapi ya itu masuknya suaranya dari bagian bawah cheek pad, itu yang gue rasain soal kekedapan suaranya. Untuk bagian atasnya gue ngerasa ada suara apapun dari ventilasi atas, dari bagian visor pun tidak ada suara apapun. Jadi ya itulah yang kedengar tuh dari bagian cheek padnya doang di kilometer mulai dari 80 km per jam. Lalu untuk tampilannya emang gue jujur cukup impresif, helm ini tampilannya ganteng banget. Untuk kelasnya cukup menarik, cukup eksentrik dan minimalis, elegan juga. Jadinya ya untuk helm kalau gue boleh masukin ke sport touring, ya ini oke lah gitu secara tampilannya. Untuk beberapa motor yang suka dipakai touring juga, sport touring, Ninja, karena gue kebetulan pakai Ninja R, itu masih cocok banget helm ini. Kalau pakai sport touring dari Kawasaki, dari Honda, dari pakai MT gitu, dari Yamaha, ya itu kayaknya masih cocok menggunakan helm ini. Jadi ya helm ini ganteng secara keseluruhannya. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf sekali lagi belum ada footage waktu gue lagi riding menggunakan helm ini, jadinya kurang objektif. Cuman di sini gue cuma pengen cerita doang pengalaman menggunakan helm NJS ZX1R ini. Oke, jika ada saran, ada insight, boleh tulis di kolom komentar. Dan jika ada pengalaman lain juga menggunakan helm ini, boleh tulis juga di kolom komentar. Jadi kita sharing, berbagi ilmu di kolom komentarnya Acuan Hobi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.